Ya, baik, selamat siang, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya senang bisa kembali melayani di Gereja GAP Rehoboth, berkumpul bersama, beribadah bersama. Dan hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami pada saat siang hari ini kami dapat beribadah bersama, kami memuji memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu lah yang akan mengajar kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kami di dalam kebenaran, sehingga kami menjadi umat kepunyaan-Mu yang senantiasa Kau perlengkapi dalam setiap perbuatan yang baik. Biarlah firman-Mu lah yang akan mengubahkan kehidupan kami. Tundukkan pikiran dan hati kami di bawah kuasa kedaulatan otoritas firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang disampaikan pada saat siang hari ini boleh kami terima dengan hati yang penuh dengan lemah lembut. Dan itu yang akan mengubahkan dan memimpin dan menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal, pertengahan sampai pada akhir pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berbicara kepada umat-Mu melalui hamba-Mu ini. Terima kasih ya Allah Tritunggal Maha Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan tampilkan dulu PPT saya, jadi supaya kita bisa menyimak setiap khotbah kita ini hari ini dengan baik. Karena selama ini kalau saya khotbah nggak pernah pakai PPT ya Bu Maria ya. Iya. Tapi semenjak online ini mau nggak mau harus pakai PPT. Iya, Pak. Iya, baik. Sebentar. Iya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan satu tema Life of the True Christian. Jadi kehidupan dari Kristen sejati. Nah, seperti apa sih sebenarnya kehidupan dari Kristen sejati itu? Kita selama ini kan selalu berbicara mengenai menjadi orang Kristen sejati. Tetapi seringkali kita bias ya di dalam kita menjelaskan apa sih kesejatian itu? Bagaimana kehidupan orang Kristen? Ada yang berbicara kehidupan orang Kristen itu sejauh moral menjadi baik. Menjadi Kristen itu hanya bicara tentang melayani satu dengan yang lain. Menjadi Kristen yang sejati itu seringkali di beberapa orang berpikir kalau saya itu terus-menerus berdoa dan menyembah kepada Tuhan, maka itulah saya menjadi seorang Kristen yang sejati. Semua itu tidak salah, tetapi itu bukan yang menjadi core-nya, bukan menjadi yang utama di dalam kita itu menjadi seorang Kristen yang sejati. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih kita itu memiliki hidup menjadi orang Kristen yang sejati. Nah, kita akan sama-sama membaca singkat saja dari Roma pasal yang ke-12 ya. Saudara-saudara bisa menyimak ayatnya, membuka ayat Alkitab bersama dan mengikuti bacaan saya, meskipun tidak usah bersuara, tapi dengarkan apa yang saya bacakan untuk saudara sekalian. Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ayat ini bukanlah ayat yang asing ya Bapak Ibu, tetapi kita hari ini akan mempelajari secara mendalam apa yang dimaksud dengan ayat ini. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahukan mengenai historical background ya dari kitab Roma ini sebelum kita melangkah lebih jauh kepada pembahasan ayat. Nah, surat Roma ini adalah surat kiriman Paulus kepada jemaat Roma sebagai persiapan kunjungannya yang belum kepada jemaat Roma yang belum pernah dikenalnya. Jadi sepertinya Paulus ini memang tidak pernah berjumpa dengan jemaat Roma ini. Dan hal itu terlihat di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-13, di mana Paulus ingin sekali mengunjungi mereka. Nah, karena itulah sebelum dia mengunjungi, dia mengirimkan surat Roma ini terlebih dahulu. Ini menjadi pembuka
supaya jemaat Roma nanti bisa menerima dia ketika dia datang. Jadi Roma ini belum pernah dikenalnya, belum pernah dijumpainya. Surat Roma ini mendahului supaya mereka bisa mengenal Paulus itu seperti apa. Nah, di surat awalnya dia mengatakan begini, bahwa dia berhutang kepada semua orang dari berbagai bangsa. Ya, kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-14, ya kita baca. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-14, dia mengatakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Jadi Paulus ini mengunjungi Roma karena dia punya suatu hutang. Nah, ya kan? Dia punya suatu hutang di sana. Nah, tetapi hutangnya bukan duit ya. Hutangnya bukan duit. Paulus bukan sedang utang uang ke orang Roma, dia bukan pinjol, pinjaman online ya. Jadi dia hutang, tetapi hutangnya itu adalah hutang penginjilan. Nah, ya kan, hutangnya adalah hutang penginjilan. Nah, hutang penginjilan itu harus ia bayarkan. Caranya ia membayar, dia harus mendatangi mereka di sana, dan dia membayarkan dengan memberikan karunia rohani kepada mereka. Nah, itu cara Paulus membayar hutang penginjilan itu kepada jemaat yang ada di Roma, begitu ya. Nah, gunanya apa? Dia membayar hutang penginjilan untuk menguatkan mereka. Nah, tujuannya itu. Jadi, untuk tujuan itu, dia harus mengirim terlebih dahulu suratnya, supaya orang-orang Roma, jemaat Roma itu dapat memahami apa yang menjadi kepercayaan, menjadi pemikiran daripada ajaran iman Kristen yang Paulus ingin sampaikan, sehingga nanti pada Paulus nanti sampai di sana, mereka bisa dengan tangan terbuka menerima Paulus, dan Paulus bisa memberikan karunia rohani kepada mereka. Nah, ada 4 doktrin fundamental yang ingin dijelaskan oleh Paulus dari suratnya. Dan ini adalah 4 doktrin fundamental dari gereja purba. Nah, yang pertama adalah pembenaran dalam Kristus itu dibutuhkan. Nah, ini yang dia sajikan di dalam suratnya. Yang kedua, pembenaran dalam Kristus disediakan. Dan yang ketiga, pembenaran dalam Kristus itu dibela. Dan yang keempat, pembenaran dalam Kristus itu dihidupi. Jadi, di dalam surat Roma yang dia berikan kepada jemaat di sana sebagai pendahuluan sebelum ia datang, isinya adalah tentang 4 doktrin fundamental gereja yang di dalamnya berbicara mengenai pembenaran dalam Kristus dibutuhkan, disediakan, dibela, dan dihidupi. Agar dengan pandangan ini, jemaat Roma dapat memahami ajaran Kristen dengan lebih mendalam. Sehingga ketika dia datang nanti, dia dapat memberikan karunia rohani itu kepada mereka untuk menguatkan mereka berdasarkan ajaran ini. Nah, sekarang ajaran yang sama, surat yang sama sampai ke tangan kita. Dan ayat yang baru saja kita baca itu masuk kategori doktrin yang keempat, yaitu pembenaran dalam Kristus itu harus dihidupi. Nah, ini ya, nanti inilah yang akan menjadi core-nya bagaimana hidup Kristen itu yang sejati harus kita jalani. Nah, karena itulah di dalam pasal 12 ayat pertama dia mengatakan ini, karena itu, ya, karena itu demi kemurahan Allah. Nah, kalau ada kata karena itu, dalam bahasa Yunaninya adalah on, karena itu adalah kata sambung dari ayat sebelumnya. Nah, karena apa? Nah, itu ya, jadi karena apa sehingga dia harus menuliskan ini. Nah, ternyata karena itu merujuk kepada pasal 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Nah, pertanyaannya, apa yang masuk dalam kategori segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan kepada dia? Ternyata yang Paulus ingin jelaskan, yang dari dia, oleh dia, kepada dia, itu adalah kemurahan Allah. Nah, sekarang kita akan lihat kemurahan Allah yang seperti apa. Kita buka dari Roma pasal yang ke-9 terlebih dahulu, pasal 9 ayat yang ke-15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Nah, jadi Allah berbelas kasihan, Allah bermurah hati. Dampaknya apa? Ayat yang ke-24. Kita dipanggilnya
bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Ya kan? Sehingga yang bukan umatku akan kusebut umatku. Yang bukan kekasih, kekasih. Di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Jadi belas kasihan Allah, kemurahan Allah, membuat kita yang tadinya bukan umat Allah, dijadikan umat Allah. Nah ya, kemudian kita lompat di ayat yang ke-30. Nah, bagaimana caranya kita menjadi umat Allah? Ayat 30 menjelaskan, bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran, termasuk kita, ini adalah kategori bangsa lain, yang tidak pernah mengejar kebenaran, telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Nah, jadi karena belas kasihan Allah, kita yang bukan umat menjadi umat. Melalui apa? Melalui iman. Iman yang bagaimana? Pasal 10 ayat 9 menjelaskan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi iman yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, iman yang percaya dalam hati bahwa dia telah dibangkitkan dari antara orang mati, iman seperti itulah yang menyelamatkan kita dan menjadikan kita umat Allah. Nah, menarik ya? Nah, jadi ini yang Allah lakukan, kemurahan, belas kasihan yang Allah berikan kepada bangsa-bangsa lain. Termasuk kita, ini adalah kategorinya bangsa lain. Kita yang tadinya bukan umat, dijadikan umat. Karena iman. Melalui iman yang mengaku Yesus Tuhan dan percaya bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Nah, kemudian yang lain adalah tentang orang Yahudi. Di pasal 9 ayat yang ke-31. Dikatakan di sana, Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Nah, ini fakta tentang Israel, gitu ya. Nah, tetapi meskipun orang Israel tidak sampai kepada kebenaran yang dimaksudkan, tetapi pasal 11 ayat pertama mengatakan begini, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Jadi meskipun Israel itu, ya karena Bu Maria ini kan sering ke Israel ya, kan tidak semua orang itu percaya Yesus di sana, iya kan? Ini menggenapi apa kata Paulus. Mereka mengejar hukum yang mendatangkan kebenaran tapi tidak pernah sampai. Gitu loh orang Israel itu, iya kan? Tetapi apakah Allah menolak mereka? Kata Paulus tidak. Ayat yang ke-25 sampai 26 dijelaskan. Disebutkan di sana, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, jadi meskipun sekarang Israel itu sebagiannya menjadi tegar, tetapi ketegaran itu diizinkan Tuhan terjadi sampai jumlah dari bangsa-bangsa lain yang mau dijadikan Tuhan menjadi umatnya itu telah penuh. Baru Israel itu akan diselamatkan. Nah, gitu ya. Jadi belas kasihan Allah, kemurahan Allah tertuju kepada bangsa lain, yaitu kita. Yang tadinya bukan umat, dijadikan umat. Karena iman yang mengaku Yesus Tuhan dan percaya bahwa dia dibangkitkan. Untuk orang Israel, memang mereka sekarang masih tegar. Tidak mau percaya Yesus. Nah, ini memang sengaja diizinkan Tuhan sampai jumlah dari bangsa lain sudah penuh totalnya, hanya Allah yang mengetahui, penuh totalnya, barulah kemudian kemurahan Allah itu dinyatakan atas mereka sehingga mereka pun diselamatkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, karena itulah Paulus menutup dengan kalimat ini di ayat yang ke-30 sampai 32. Sama seperti kamu dahulu, bangsa lain, tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, orang Yahudi. Demikian juga mereka, orang Yahudi, sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, yaitu kita bangsa lain, orang Yahudi juga akan beroleh kemurahan.
Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Baik itu Yahudi maupun orang non-Yahudi kepada kita. Nah, maka Paulus akhirnya menyimpulkan karya kemurahan Allah yang begitu luar biasa ini disimpulkan dengan satu kalimat. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Nah, sekarang setelah saya tahu bahwa kemurahan Allah ini begitu besar atas kita semua yang bangsa non-Yahudi ini, yang tadinya bukan umat, oleh karena kemurahan dan belas kasihan dijadikan umat karena iman. Karena itu. Nah, sekarang kita jadi ngerti. Nah, jadi dengan kata lain, kata karena itu seolah Paulus ingin mengatakan begini. Begini loh cara menghubungkan kemurahan Allah dalam keselamatan dengan hidupmu. Begini loh cara menyikapi kemurahan Allah di dalam kehidupanmu yang telah engkau terima itu. Nah, jadi itulah yang dimaksud dalam pasal 12 ayat pertama. Karena itu. Karena demi kemurahan Allah. Nah, jadi karena Allah telah menunjukkan kemurahannya atas kamu yang tadinya bukan umat, sekarang menjadi umat karena iman. Beginilah cara kamu harus hidup melalui kemurahan Allah itu. Bagaimana cara hidup yang pertama? Yang pertama adalah ini. Live your service. Hidupilah ibadahmu. Hidupilah pelayananmu di hadapan Tuhan. Inilah cara kita itu meresponi kemurahan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Menurut Roma pasal yang ke-12 di sana, Bapak Ibu bisa lihat di sana, pasal ke-12 ayat pertama, disebutkan di sana ada kata ibadah yang sejati. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan ibadah yang sejati. Nah, kata ibadah itu di dalam bahasa Yunani menggunakan kata latreia. Latreia itu merujuk kepada suatu aktivitas pelayanan sebetulnya, ya. Jadi bukan ibadah yang seperti kita lakukan siang ini. Jadi ketika kita mendengar kata ibadah, di dalam pikiran kita jangan membayangkan ibadah seperti siang ini. Gitu ya. Tetapi pada masa itu, ketika menggunakan kata latreia yang diterjemahkan oleh LAI menjadi ibadah, sebetulnya latreia ini ingin merujuk kepada suatu aktivitas pelayanan seperti yang dilakukan oleh imamat Lewi dalam Perjanjian Lama, betul-betul melakukan aktivitas pelayanan. Nah, apa wujud pelayanan yang dianjurkan di dalam Roma pasal 12 ini? Yaitu mempersembahkan. Nah, ya, mempersembahkan itu dari kata paristemi, yang dimana artinya lebih kepada mempersembahkan korban persembahan yang dikhususkan bagi Tuhan. Nah, jadi pada waktu Paulus menulis ini, yang ada di kepalanya Paulus itu adalah segala aktivitas yang ada di Perjanjian Lama. Pelayanan, persembahan korban, dan sebagainya. Nah, jadi yang dia inginkan kita harus memiliki ibadah yang sejati. Kita harus melakukan aktivitas pelayanan. Kalau kita telah menerima kemurahan Allah karena iman, maka inilah yang harus kita lakukan demi kemurahan Allah itu, yaitu apa? Kita melakukan aktivitas pelayanan itu. Apa aktivitasnya? Memberikan korban persembahan yang khusus bagi Tuhan. Nah, itu ya. Nah, korban persembahan apa yang dipersembahkan? Jawabannya tubuhmu. Jadi bukan binatang lagi, bukan korban kambing, domba, dan lembu sapi, tetapi yang dipersembahkan itu adalah tubuh. Tubuh itu adalah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, persembahan yang semacam itulah yang disebut latreia sejati atau aktivitas pelayanan yang sejati. Nah, jadi kalau kita ingin tahu apa sih sebenarnya pelayanan yang sejati bagi Tuhan, yaitu persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengingat ada kata pelayanan, kata persembahan, dalam sejarah Perjanjian Lama, pelayanan dan korban persembahan itu erat hubungannya dengan aktivitas di bait Allah. Betul ya? Karena kan orang pasti melakukan pelayanan, melakukan korban persembahan, itu dilakukannya di bait Allah. Nah, apa hubungannya dengan kita?
Nah, hubungannya dengan kita adalah tiap-tiap orang Kristen di dalam Kristus yang punya tubuh ini, itu adalah komunitas Kristen dari berbagai suku bangsa yang disebut Bait Allah. Jadi, kita ini suatu komunitas, dan komunitas inilah yang disebut sebagai Bait Allah. Ya, kita bisa lihat di dalam Efesus pasal yang kedua ya. Mari kita buka sama-sama Efesus pasal yang kedua di ayat yang di situ dari ayat 18 ya, tetapi saya langsung potong saja dari ayat yang ke-21. Perhatikan itu. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, berarti kita orang-orang Kristen, tiap-tiap orang Kristen yang punya tubuh ini, yang berkumpul menjadi satu komunitas Kristen yang besar ini dari berbagai suku dan bangsa, inilah yang disebut sebagai Bait Allah. Dan komunitas Kristen yang disebut sebagai Bait Allah ini diminta untuk hidup sesuai dengan statusnya sebagai Bait Allah. Nah, kita bisa baca di dalam 2 Korintus sekarang. 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal ke-6 di ayat yang ke-16. Saya bacakan di sana. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Ya, 2 Korintus 6 ayat 16. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Komunitas Kristen adalah bait Allah yang hidup. Nah, sebagai bait Allah yang hidup, bagaimana kehidupannya? Pasal 7 ayat yang pertama. Perhatikan itu. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Perhatikan itu. Kita adalah bait dari Allah yang hidup. Maka bagaimana seharusnya kehidupan bait Allah ini? Yaitu harus hidup sesuai dengan statusnya. Apa itu? Menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Nah, pertanyaannya adalah begini. Kenapa sih komunitas Kristen yang disebut Bait Allah ini diminta untuk menyucikan diri dari kecemaran jasmani dan rohani? Apakah dasar biblika Paulus untuk menyatakan itu? Bahwa komunitas Kristen disebut Bait Allah yang harus menyucikan diri dari segala kecemaran. Apa dasar biblikanya? Nah, dasar biblikanya adalah ini Bapak Ibu ya. Ada 2, yaitu kitab Taurat, dia ambil dari Imamat pasal 26 ayat 12 dan kitab Nabi-nabi. Yesaya 52 ayat 11, 2 Samuel 7 ayat 14 dan Yesaya 43 ayat 6. Nah, bagaimana membaca keempat teks perjanjian lama yang di depan Bapak Ibu ini dalam kaitannya dengan komunitas Kristen sebagai Bait Allah? Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya kita akan belajar sedikit bersama-sama di sini. Cara membaca perjanjian lama untuk kita kaitkan dengan komunitas Kristen adalah satu teks dari konteks tertentu, yaitu Torah, dibaca dari terang teks kitab lainnya, yaitu kitab para nabi. Jadi dari teks Torah dibaca dari teks kitab lainnya, lalu disorot dari lensa Kristus. Maka jadilah seperti ini. Kitab Taurat dalam Imamat pasal 26 menegaskan bahwa Allah akan menempatkan kemah suci di tengah-tengah umatnya. Dan Allah itu akan hadir di tengah-tengah umatnya, yaitu di kemah suci. Dan Tuhan akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatnya. Itu Bapak Ibu bisa cross-check di pasal 6 ayat yang ke-16. Coba kita baca di pasal 6 ayat 16. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup, menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Nah, ayat 16 ini kutipan dari mana? Kutipan dari Imamat pasal 26. Jadi kutipan ini dari kitab Taurat. Di situ ditegaskan, dalam kitab Taurat, konteksnya menegaskan Allah itu menempatkan kemah suci di tengah umatnya, dan Allah akan hadir di dalam kemah suci itu. Nah, pada waktu Allah hadir, Allah akan menjadi Allahnya mereka, dan mereka akan menjadi umatnya. Jadi kalau Allah hadir, maka yang terjadi adalah kepemilikan. Ya kan?
Allah akan menjadi milik umatnya, umatnya akan menjadi milik Allah. Nah, kemudian teks Torah, Imamat pasal 26 ini, sekarang mari kita baca di dalam terang kitab para nabi. Kalau Bapak Ibu melihat dalam 2 Korintus pasal 6 ayat ke-17, itu pun juga kutipan dari Yesaya 52 ayat 11, yaitu kitab para nabi. Ya kan? Nah, soalnya Paulus ingin menunjukkan bahwa sebagai umat kepunyaan Allah yang di tengah-tengahnya Allah hadir, mereka harus hidup menjauhi yang najis dan menyucikan dirinya. Nah, kemudian teks Yesaya pasal 52 yang dikutip Paulus di ayat 17 ini sekarang dibaca oleh Paulus dari terang kitab para nabi lainnya, yaitu 2 Samuel 7 ayat 14 dan Yesaya 43 ayat 6. Ya kan? Maka muncullah ayat 18 ini. Ya kan? Di dalam konteks aslinya ingin menyatakan bahwa jika umatnya menjauhi apa yang najis dan menyucikan dirinya, maka Tuhan akan menjadi bapaknya dan mereka akan menjadi anak-anaknya. Berarti artinya apa? Ada ikatan relasional. Nah, Bapak Ibu, inilah dasar biblika yang Paulus pakai untuk mengatakan bahwa kalau kita ini adalah bait Allah, maka kita harus menyucikan diri dari segala kecemaran jasmani dan rohani. Nah, waktu Paulus nyuruh kita kayak begini, ada enggak dasar Alkitabnya? Ternyata ada. Paulus dari ayat 16, 17, 18, ternyata itu semua adalah kutipan dari kitab Taurat dan kitab para nabi. Melalui ayat-ayat itu semua, Paulus ingin mengatakan, kalau Tuhan itu hadir di tengah kemah suci, maka Tuhan akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi milik Tuhan. Nah, sebagai umat kepunyaan Tuhan, maka umatnya inilah harus menjauhi hal yang najis dan menyucikan diri. Nah, kalau mereka melakukan ini, maka ada ikatan relasional antara Tuhan dengan umatnya. Nah, inilah dasar biblika yang Paulus pakai untuk menjelaskan kenapa kita sebagai bait Allah harus menyucikan diri dari kecemaran jasmani dan rohani. Nah, sekarang kita hubungkan semuanya. Apa kaitan keempat teks perjanjian lama tersebut dengan komunitas Kristen sebagai bait Allah dalam hubungannya dengan tubuh? Roma pasal 12 ayat 1. Ini hubungannya. Menurut Roma pasal 9 ayat 15 dan 25, dikatakan bahwa oleh belas kasihan dan kemurahan Allah di dalam Kristus, kita yang awalnya bukan umat menjadi umat. Sehingga Tuhan dengan kita ada kepemilikan satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam Kristus, umat Allah ini juga sekaligus dianggap bait Allah. Nah, jadi kalau dulu bait Allah dengan umat Allah itu terpisah, karena bait Allahnya gedung. Tetapi dalam perjanjian baru disebut sebagai bait Allah. Nah, sehingga umat Allah ini menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Saudara dan saya dan komunitas dari GAB Rehoboth ini menjadi bait Allah yang dijadikan tempat kediaman Roh Kudus berdasarkan perjanjian lama tadi di dalam penggenapannya dalam Kristus. Sebab itu, kita sebagai bait Allah diminta untuk hidup menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan ketika kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, maka pada saat itulah kita sedang melakukan aktivitas yang lazim di bait Allah. Apa itu? Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan tubuh inilah yang merupakan pelayanan bagi Allah yang sejati. Nah, jadi Bapak Ibu, apa kaitannya ini semua? Kita orang Kristen ini adalah satu komunitas Kristen yang dianggap bait Allah. Bait Allah adalah tempat di mana Allah hadir. Kalau Allah itu hadir, maka hidup kepunyaan Allah harus menyucikan diri dari segala kecemaran jasmani dan rohani. Dan pada waktu kita yang sebagai bait Allah ini membersihkan diri kita, menyucikan diri kita dari segala kecemaran jasmani dan rohani, pada saat kita melakukan itu, di saat itulah kita sedang mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Dan ketika kita mempersembahkan itu kepada Allah,
maka kita sedang melakukan pelayanan yang sejati itu. Nah, inilah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Kalau kita betul-betul menyadari bahwa kita bisa percaya begini, kita yang tadinya bukan umat menjadi umat, itu karena kemurahan Allah. Kita yang tadinya bukan umat, sekarang dijadikan umat dan sekaligus dianggap menjadi tempat kediamannya. Ini semua terjadi karena kemurahannya. Sebagaimana Allah dulu di perjanjian lama, ketika hadir di tengah-tengah kemah suci, maka ada relasi dengan umatnya. Maka ada kepemilikan dengan umatnya. Dan semua umat yang dimilikinya harus menunjukkan hidup yang suci, hidup yang kudus. Demikian kita sekarang. Kalau kita adalah bait Allah, kita adalah kemah suci Allah, di mana Allah memiliki kita, di mana kita berelasi dengan Allah, maka relasi itu kita harus tunjukkan dengan hidup yang menjauhi segala pencemaran jasmani dan rohani. Ketika kita melakukan itu, maka kita sedang mempersembahkan tubuh kita yang kudus, yang baik, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah pelayanan kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita mengerti maksud dari mempersembahkan tubuh itu kenapa? Alasannya apa? Ya karena kita bait Allah. Karena kita bait Allah, ya sudah sewajarnya. Di mana Allah hadir, di situ harus ada kesucian. Dan ketika ada kesucian, maka ketika kita melakukan itu, disitulah saat kita mempersembahkan tubuh kita. Itulah pelayanan yang sejati. Kesucian hidup adalah persembahan yang sejati bagi Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu, kita harus paham bahwa persembahan tubuh yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah itu dimungkinkan hanya bila kita melibatkan keberjaga-jagaan atau kewaspadaan batin. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat dasar ayatnya di dalam Roma pasal yang ke-6, ya kita lihat di slide itu. Roma pasal yang ke-6 di dalam ayat yang ke-3 sampai ke-5. Roma pasal 6 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Pada waktu kita dibaptiskan, menurut Paulus, kita itu dijadikan satu dengan kematian dan kebangkitan Tuhan. Nah, kalau kita dijadikan satu dengan kematian dan kebangkitan Tuhan, maka kita harus tahu bagaimana kematian Tuhan itu. Ayat 10, kita lihat. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Berarti kita harus bagaimana? Ayat 11, Roma pasal 6 ayat 11. Kamu pun telah mati bagi dosa. Jadi kalau Yesus itu mati bagi dosa, kita pun ya mati bagi dosa. Ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, pada waktu kita dibaptiskan, kita itu disatukan dengan kebangkitan Tuhan yang seperti ayat 9 ini. Maka bagaimana efeknya dalam hidup kita? Ayat 11. Kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang. Orang-orang yang hidup bagi Allah dalam Kristus, ini bagaimana hidupnya? Ayat 12. Ini semua kaitannya dengan tubuh, Bapak Ibu. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam apa? Dalam tubuhmu. Betul ya? Dalam tubuhmu. Jadi kalau orang sudah di dalam Kristus, orang sudah dibaptiskan, maka kehidupannya jangan membiarkan dosa menguasai tubuh. Terus kita lihat lagi ayat yang ke-13. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ayat 13b dikatakan, terus bagaimana? Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah
untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Perhatikan ayat 12, ayat 13. Ada kata tubuh, ayat 13 ada kata anggota-anggota tubuh. Orang yang sudah ada di dalam Kristus tidak membiarkan tubuhnya dikuasai dosa. Orang yang telah di dalam Kristus tidak membiarkan anggota-anggota tubuhnya dipakai untuk perbuatan dosa. Nah, agar ini terjadi, harus melibatkan apa? Harus melibatkan kewaspadaan batin. Perhatikan ucapan Bapak Gereja ini, Bapak Ibu, di slide. Nikodemus dari Gunung Athos mengatakan begini, alat-alat indera kita atau anggota-anggota tubuh kita itu bisa sebagai pintu masuk kepada dosa. Nah ya, kita belum pernah dengar ini ya. Dan kemudian Ishak dari Syria, dia mengatakan ini. Si musuh atau iblis itu, atau roh jahat, itu sedang berdiri dan sedang memperhatikan siang dan malam untuk mendeteksi jalan masuk mana dari indera atau anggota tubuh kita yang terbuka baginya untuk masuk. Sekali dia masuk melalui indera, karena kurangnya kewaspadaan kita, maka ia akan menyerang kita lebih jauh dengan anak-anak panahnya. Theophan sang penyendiri mengatakan begini, bagaimana sekarang kita harus waspada agar indera kita tidak menjadi tempat bagi iblis berpijak? Theophan mengatakan begini, sesudah setiap pikiran diusir keluar dari jiwa oleh ingatan akan hadirat Allah, berdirilah di pintu dari hati dan perhatikanlah secara hati-hati segala sesuatu yang masuk atau keluar dari sana. Nah, Bapak Ibu, inilah yang saya maksud. Bahwa persembahan tubuh yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah, kehidupan orang Kristen yang tubuhnya tidak dikuasai oleh dosa, yang anggota-anggota tubuhnya tidak diberikan sebagai senjata kelaliman untuk melakukan perbuatan dosa, itu hanya mungkin terjadi kalau orang yang punya tubuh itu berjaga-jaga dari segala yang akan ditanamkan iblis dalam hidup. Jaga hati saudara. Apa yang meluap dari hati saudara itu tidak selalu beres. Terkadang luapan hati ada perzinahan, ada kebencian, ada dendam, ada dengki, ada iri. Kalau luapan hati itu kita ikuti, nanti tubuh kita ini dijadikan kendaraan untuk bisa kita mengekspresikan. Orang yang berzina di dalam hati akan menggunakan tubuh untuk melakukan perbuatan perzinahan. Orang yang dalam hatinya dikuasai oleh amarah akan menjadikan tubuh sebagai kendaraannya. Untuk apa? Untuk nanti melakukan aksi kekerasan kepada orang lain. Nah, paham ya Bapak Ibu ya? Inilah mengapa pentingnya persembahan tubuh yang hidup dan kudus ini hanya dimungkinkan bisa terjadi kalau orang yang punya tubuh itu menjaga hati. Nah, gitu ya. Dan juga harus berjaga-jaga apa yang dari luar dimasukkan. Gitu ya, tontonan-tontonan yang tidak baik, ya kan, pemandangan-pemandangan yang tidak baik, apa saja yang kita lihat dengan mata kita harus waspada. Karena apa yang datang dari luar, kalau kita biarkan masuk ke dalam diri kita, itu pun juga akan merusak kehidupan kita. Sehingga persembahan tubuh yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah tidak akan pernah terjadi. Nah, makanya itu kan tadi dikatakan. Jangan biarkan, menurut Roma pasal 6 tadi, dosa menguasai tubuhmu. Jangan biarkan anggota-anggota tubuhmu dipakai oleh senjata kelaliman. Orang akan membiarkan anggota tubuhnya dipakai senjata kelaliman kalau dia tidak berjaga-jaga dalam hatinya. Kenapa? Karena semua luapan hatinya akan diizinkan untuk dipakai, untuk disalurkan melalui tubuhnya. Dan begitu tubuh itu ikut terlibat dalam perbuatan dosa, iblis menemukan tempat berpijak dalam hidup saudara dan akan mengikat saudara. Dan sehingga iblis tidak akan membawa saudara untuk kudus, nggak mungkin. Paham ya Bapak Ibu ya? Sampai di sini ya. Jadi kemurahan Allah itu kita responi dengan apa? Dengan memberikan pelayanan yang sejati. Apa pelayanan sejatinya?
yaitu mempersembahkan tubuh bagi Allah. Kenapa harus mempersembahkan tubuh yang kudus dan yang berkenan kepada Allah? Ya karena kita ini adalah baitnya. Kita adalah baitnya, maka pelayanan yang paling sejati adalah mempersembahkan tubuh yang kudus dan yang berkenan. Dan persembahan tubuh yang kudus dan yang berkenan hanya akan dimungkinkan kalau kita yang punya tubuh sering menjaga hati kita. Amin, Bapak Ibu. Sekarang yang kedua, yang terakhir. Transform by the renewal of your mind. Ditransformasi atau diubah oleh pembaharuan akal budi. Sekarang kita lihat larangan dan perintahnya. Larangannya apa? Jangan serupa. Tetapi perintahnya apa? Berubahlah. Nah, secara tata bahasa Yunani, keduanya itu merupakan bentuk perintah imperatif pasif. Artinya gini, melarang agar jangan terus-menerus diserupakan dengan dunia. Nah, kenapa dunia ini tidak boleh sama dengan dunia ini? Karena dunia ini jahat. Dunia ini akan selalu membawa kita jauh dari Allah. Makanya dia melarang, jangan terus-menerus diserupakan dengan dunia ini. Nah, terus perintahnya apa? Tapi tetap terus-menerus diubahkan oleh pembaharuan akal budi. Bapak Ibu, yang menarik adalah di sini. Kata akal budi itu memakai kata nous. Artinya mata batin, bukan rasio kita. Nah, ya dulu ini saya mikir, akal budi ini apa ya? Akal budi itu adalah logika kita yang memikir-mikirkan ilmu tafsir. Wah, banyak menafsir malah makin sesat, betul ya Bu Maria ya? Banyak menafsir malah sesat. Nah, terus akal budi itu apa sebenarnya? Ternyata setelah saya belajar lagi, ternyata akal budi itu arti yang tepat itu mata batin. Letaknya di mana? Di hati. Nah, terkadang diterjemahkan bisa dengan hati atau pikiran. Nah, seseorang kalau tidak bisa melihat cahaya Injil, yaitu karena mata batinnya yang dibutakan oleh iblis. Gitu loh. Iya kan? Dan hanya Kristus yang dapat mencelikkan mata batinnya itu. Nah, kapan terjadinya mata batin itu tercelikkan? Ketika seseorang berbalik kepada Tuhan oleh anugerahnya, maka Kristuslah yang akan menerangi mata batin itu. Nah, kalau Bapak, Ibu, dan saya sekarang adalah orang-orang yang telah berbalik kepada Tuhan, maka kesimpulannya mata batin kita itu sudah diterangi oleh terang Allah. Ya. Dan perubahan hanya akan terjadi ketika mata batin seseorang terbuka dan diterangi oleh terang Allah yang tak tercipta itu. Mata batin atau nous itu adalah nahkoda yang akan mengarahkan perubahan diri kita menuju kepada suatu sasaran yang tertinggi. Apa itu? Kita mampu membedakan atau menyatakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mata batin yang diterangi oleh terang yang tak tercipta akan membawa kita kepada pertumbuhan dalam pengenalan akan Allah. Sebab mata batin itu akan melihat Kristus di dalam Alkitab, dalam segala situasi, dan dalam segala aspek kehidupan. Mata batin agar tetap terbuka perlu jaga-jaga batin. Sebab Kristus berkata, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, ya kan? Mata batin kita kalau gelap, tertutup, maka tubuhnya ini juga ikut gelap. Perbuatannya jadi tidak sesuai kehendak Tuhan. Tapi kalau hati, pikiran ini kita sudah dibersih, maka hidup kita ini pasti akan memperkenan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Paulus mengatakan jangan serupa dengan dunia, tetapi tetap teruslah berubah. Iya kan? Tetap terus berubah oleh pembaharuan akal budimu. Artinya apa? Berubahlah kita melalui mata batin yang sudah dicelikkan oleh Tuhan itu. Kalau mata batin itu sudah celik, mata batin itu sudah diterangi oleh terang Allah, mata batin itu sanggup melihat Kristus di dalam segala aspek, sanggup melihat Kristus dalam segala situasi, mata batin itu sanggup melihat Kristus di dalam Alkitab. Perubahan itu akan betul-betul terjadi. Dan perubahan itu, Bapak Ibu,
Kalau mata batinnya Bapak Ibu itu betul-betul diterangi, maka Bapak Ibu itu bisa peka. Oh, ini loh yang baik. Ini yang berkenan kepada Allah dan ini yang sempurna. Dan itu hanya dimungkinkan kalau mata batin kita diperbaharui, diterangi atau dibuka oleh Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini itu hanya ada 2 poin. Bagaimana sih kehidupan Kristen sejati itu? Kehidupan Kristen sejati yang pertama adalah menghidupi pelayanan sejati kita di hadapan Tuhan. Apa itu? Persembahan tubuh yang baik, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan persembahan tubuh hanya akan dimungkinkan kalau kita yang punya tubuh ini selalu menjaga hati kita dan menjaga apa yang keluar masuk ke dalam diri kita. Dan yang kedua, kekristenan sejati itu hanya akan dimungkinkan kalau mata batin kita itu diterangi oleh terang Tuhan dan hidup kita diubahkan olehnya. Untuk bisa tahu, ini loh yang baik, ini loh yang berkenan, dan ini yang sempurna. Kalau kita memiliki semua itu Bapak Ibu, saya pastikan, saya berani pastikan, Bapak Ibu memiliki kehidupan Kristen yang sejati. Amin Bapak Ibu. Nah, itulah dari saya Bapak Ibu. Marilah saat ini kita berdoa bersama. Kita akan tutup firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah apa yang telah kami dengar pada saat siang hari ini boleh menjadi penuntun, penerang bagi langkah kami, agar kami dapat hidup menjadi seorang Kristen yang sejati. Kiranya Engkau memeteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.